Teman-teman Citra Indonesia, beberapa minggu yang lalu kita mendengar seorang hakim atau ketua MK Anwar Usman menikah dengan adik presiden, adiknya Pak Joko Widodo. Nah, pernikahan ini menimbulkan kontroversi karena sebagian masyarakat menginginkan bahwa Pak Anwar Usman mundur dari jabatannya sebagai ketua MK. Kemudian tim etik atau Dewan Pertimbangan Etik itu meminta agar beliau tidak mundur dari MK tapi mundur dari ketua MK. Saya rasa apapun yang diambil atau apapun keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang betul-betul harus berdasarkan pertimbangan etik. Nah, pertimbangan etik ini sangat berat dilakukan oleh para pejabat-pejabat di Indonesia. Beda sekali dengan para pejabat di luar negeri, beda sekali, apalagi kalau kita bandingkan dengan etik-etik yang dipegang oleh pejabat-pejabat di negara Jepang. Kalau kita sudah dimaki-maki, sudah dibecandain, bahkan sampai dihina-hina oleh rakyat agar dia mundur, dia tetap saja tidak mau mundur dengan berbagai alasan bahwa jabatan saya adalah amanah, bahwa jabatan saya tidak ada hubungannya dengan politik, bahwa saya ini ada di sini menikah karena takdir Tuhan, sampai Tuhan dibawa-bawa demi jabatan duniawi. Saya rasa hal seperti ini tidak elok kalau kita harus membawa urusan agama dan Tuhan untuk sebuah jabatan duniawi seperti ini. Kalau kita sama-sama sebagai manusia, kita tentu dalam hati nurani kita sudah tahu bahwa kita masuk dalam wilayah etik yang mengandung kontroversi, konflik etik di sana. Nah, kalau kita sudah merasakan ada konflik etik di situ, kita harusnya menyadari dan menunjukkan kualitas diri kita sebagai manusia bahwa kita tidak ingin dicap sebagai orang yang haus kekuasaan atau bahkan dicap orang yang tidak tahu diri. Nah, memang yang namanya wilayah etik dengan wilayah hukum itu belum tentu tumpang tindih. Tapi, jadi maksudnya orang yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Tapi kalau kita ingin masuk dalam bangsa yang semakin beradab, seharusnya kita memikirkan bahwa ketika orang menganggap Anda bermasalah secara etik, harusnya di situ kita menunjukkan sikap yang ksatria untuk meninggalkan wilayah-wilayah konflik etik itu. Begitu juga misalnya yang terjadi dengan rangkap jabatan. Ini sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu orang meributkan rangkap jabatan. Jadi seorang menteri bisa menjadi komisaris di BUMN, bukan hanya satu malah komisarisnya, bisa 2, bisa 3, atau staf presiden atau staf di sekretariat negara di lingkungan kepresidenan diberi jabatan komisaris di BUMN A, BUMN B, BUMN C, dan jabatan-jabatan rangkap ini bertebaran di mana-mana dan baru ribut seperti misalnya yang terjadi dengan rektor UI beberapa bulan yang lalu. Itu baru ribut ketika rakyat mengetahui, rakyat memblow up ini, menyampaikan kasus ini atau peristiwa ini atau situasi ini kepada publik, kepada media, dan akhirnya menjadi viral, rakyat tidak senang, baru pejabat itu mengatakan saya mengundurkan diri dari jabatan ini agar saya tidak ada rangkap jabatan dan sebagainya. Kenapa sebelum ribut dia mengundurkan diri? Begitu juga harusnya pejabat-pejabat lain yang tidak sampai hari ini tidak diketahui publik. Sebenarnya peristiwa kondisi-kondisi keadaan rangkap jabatan itu banyak sekali di Indonesia, bertebaran di mana-mana, bukan hanya di level nasional, itu juga ada di level-level daerah. Saudara bupati bisa megang BUMD, saudara gubernur bisa memegang jabatan-jabatan swasta yang berhubungan langsung dengan kepentingan pemerintahan daerah, macam-macam seperti itu. Jadi saya rasa yang namanya rangkap jabatan, pernikahan dengan orang yang dekat dengan kekuasaan yang bisa menimbulkan konflik etik, yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan etis, itu harus kita pertimbangkan bahwa itu
bukan bagian dari budaya Indonesia. Rakyat harus bersuara keras, rakyat harus mengatakan bahwa mereka kecewa, bahwa dia termasuk orang-orang yang serakah dan rakus dengan kekuasaan. Nah, kalau misalnya bangsa ini dipimpin oleh orang-orang semacam itu, wajar kalau rakyat meragukan kita akan bisa mentas ya ke level yang lebih baik, ke sebuah bangsa dan negara yang lebih produktif, karena orang-orangnya mengelola negara ini seperti orang-orang arisan saja. Setelah si A, si B, setelah si B, si C, kemudian mutar lagi di situ. Kemudian kalau misalnya ada yang sedang tidak bisa mengambil jabatan itu, dirangkap lagi, terus yang di sini dirangkap lagi. Apakah bentuknya PLT, apakah bentuknya PJ, apakah bentuknya pelaksana harian dan sebagainya. Itu adalah hanya sekedar nomenklatur, tapi realitanya itu dilaksanakan oleh orang-orang yang itu-itu saja. Semoga kita bangsa dan rakyat ini menyadari bahwa itu jauh dari pencitraan yang baik dari seorang pejabat publik, seorang pejabat negara. Mudah-mudahan hal-hal semacam ini tidak merusak reputasi seseorang dengan dia sejak pagi-pagi ketika ditawari jabatan dan ternyata jabatan itu memiliki konflik etik, mengandung rangkap jabatan, dia harusnya menolak atau dia mundur, sehingga rakyat bisa semakin tahu ukuran-ukuran bahwa pejabat itu memang betul-betul memiliki nilai etis, nilai komitmen kepada bangsa dan negara ini, agar dia bekerja dengan tenang, agar dia fokus untuk mengurus pekerjaan yang sudah diamanatkan di pekerjaan tertentu. Jadi tidak mungkinlah, karena bukan apa-apa, ukurannya sederhana saja. Yang namanya jabatan di kelurahan atau di tingkat desa saja membutuhkan keseriusan dari seorang kepala desa, membutuhkan keseriusan dari seorang lurah. Nah, apalagi kalau jabatan itu sudah semakin meningkat. Jabatan komisaris BUMN itu tentu berlipat-lipat keseriusannya dibanding sebuah jabatan di tingkat kelurahan. Jadi ketika dia berkelit dengan mengatakan bahwa ini bisa dihandle, ini hanya sementara, ini nanti masih kita carikan solusinya untuk mencari pejabat, mencari orang yang lebih tepat, itu bagi saya bahasa basi yang betul-betul tidak baik untuk didengar oleh bangsa dan negara ini. Jadi jangan gunakan hal-hal seperti itu untuk pencitraan diri, padahal sebenarnya di belakang rakyat kecewa dan menganggap itu sangat negatif.